ini betul-betul sangat menolong, ya. Daripada dibiarkan nanti akan menjadi penambah parah. Obat yang ada adalah betul-betul sangat menolong, ya. Kenapa? Kesaksian saya adalah terhadap anak saya sendiri, ya. Anak saya umur 20 tahun, ya, masih mahasiswa, itu terkena, ya. Sakitnya luar biasa, ya, di leher, tenggorokannya sakit, nggak bisa makan, nggak mau makan, badannya menggigil, ya, pusing, demam, ya, batuk sedikit, ya, batuk sedikit, tapi gigil sekali. Nah, bahwa sakit yang seperti itu, ya, kemudian saya ketahui, maka kemudian saya isolasi mandiri, ya, malamnya. Kemudian di tes antigen benar positif, di PCR benar positif, ya. Tapi kemudian di pagi hari begitu tes antigen belum sampai PCR, tes antigen positif, langsung dikasih obat. Pagi, siang, sore, ya, pakai obat, malam udah sembuh. Itu. Jadi obat yang ada itu mujarab. Gitu. Karena apa? Menghilangkan semua dampak sampingannya. Kenapa? Kalau walaupun itu ini tidak bisa makan di sini di tenggorokan ini, tapi begitu dia tenggorokannya sembuh, maka bisa makan. Maka kemudian imunitasnya naik, ya. Kemudian pusing menyebabkan tidak bisa tidur, ya. Tapi begitu dikasih obat menjadi tidak pusing, maka bisa tidur, imunnya naik lagi, ya. Batuk, begitu dikasih obat menjadi tidak batuk, ya. Itu juga menjadi dapat tidur lebih nyenyak lagi. Akibatnya cepat sembuh. Tapi kalau dibiarkan saja bagaimana? Nggak bisa tidur, nggak mau makan, ya. Tidurnya nyenyak, gelisah. Maka semakin lama semakin parah. Oleh sebab itu, semakin kesimpulannya dari dua contoh itu adalah bahwa semakin orang itu mengetahui dan cepat berobat, kemungkinan besar bisa sembuh. Ini dua hal yang kami minta bantuan dari para wartawan untuk mensupport kami semuanya, program pemerintah, sehingga nanti kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Selesai itu dari saya, Pak Sandato menambahkan yang dalam imunisasi dengan melakukan vaksinasi di lapangan. Itu aja, ya. Dan juga nanti kalau bisa ada berita-berita yang bisa mensupport terhadap menunjang, membuat, ya, juga nanti menghasilkan pengurangan kematian dengan cara yang sudah jelas sebetulnya, ya. Oke, yang satu dulu tentang imunisasi dengan melakukan vaksinasi, ya. Karena orang sering, nanti tolong Pak Sadianto bisa menjelaskan imunisasi dan vaksinasi karena banyak orang yang kaprah keliru itu, ya. Bahwa kalau imunisasi adalah membuat orang itu imun dengan melakukan vaksinasi, itu prinsipnya. Nah, orang seringkali salah mikir, dikira beda, padahal itu satu rangkaian, ya. Pemerintah sudah menjamin bahwa vaksinasi itu aman, ya. Ditambah dengan MUI itu juga menjamin vaksinasi yang ada di Indonesia itu adalah halal. Ditambah lagi suci katanya. Halal itu adalah kalau dimakan tidak masalah, kalau suci adalah kalau kena wudhu itu tidak perlu ganti wudhu lagi, ya. Gitu. Sehingga saya ingin teman-teman bisa mensupport berita-berita sedemikian rupa sehingga karena ini menyangkut kebersamaan kita, menyangkut juga keselamatan wartawan, wartawati semuanya, menyangkut kita semuanya, sehingga kita harapkan ini sukses. Nah, sukses itu adalah ditandai, ya, dengan keikutsertaan masyarakat untuk divaksinasi. Prosentasenya itu besar, ya.
atau kalau bisa semuanya ya, sesuai dengan jumlah vaksin yang ada di Kabupaten Banyumas. Karena saya yakin, saya percaya betul bahwa program ini adalah program yang benar-benar akan bisa paling tidak 80% mengentaskan masalah. Nanti 20% sisanya adalah bagaimana kita patuhi protokol kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi 20% ini nanti kalau tidak dipatuhi juga akan sangat berpengaruh terhadap 80% yang sudah terprotek dengan vaksinasi. Memang vaksinasi tidak dapat menyelesaikan secara keseluruhan, tapi ini sangat menunjang betul terhadap penyelesaian masalah COVID-19. Itu dari saya ya tentang vaksinasi, saya minta supportnya ya, nanti bisa saling bertanya. Kemudian yang kedua adalah angka kematian. Di Banyumas kenapa masuk di ranah PKKM atau PSBB ya? Karena ada dari empat kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat, 2 itu masuk, yaitu 1 adalah angka kematian di atas tingkat nasional. Nah, nanti Pak Sadianto bisa jelaskan berapa dan nasional berapa. Kemudian tersedianya bed atau tempat tidur ya untuk ICU ya. Itu. Kita tidak masuk di kriteria itu ya, kita masuk di kriteria itu sehingga dari 2 hal tersebut kita diminta melakukan PSBB. Nah, 2 yang lainnya ini tidak masuk. Misalnya tentang angka positif aktif ya, itu kita masih di bawah. Kemudian kedua itu tentang apa? Satu lagi Pak Sadianto. Udah, itu kita masukkan. Kasus aktif tadi sudah sampaikan. Kesembuhan juga masih lebih baik dari tingkat nasional. Yang akan kami bisa selesaikan segera adalah bed occupancy, itu gampang karena itu adalah masalah bagaimana kita menambah kerja. Saya rasa ini dalam minggu-minggu ini bed occupancy sudah bisa selesai. Tapi masalah kematian ini yang kemudian kita sih terus galakan ya. Itu masih tinggi ya, di atas rata-rata nasional dan di atas rata-rata Jawa Tengah. Tapi kalau di lingkup Jawa Tengah ini masih banyak jauh yang lebih tinggi dari Banyumas sebetulnya. Kita tahu bahwa kematian itu setelah kami telusuri banyak hal, 80% dari kematian yang ada adalah datang terlambat. Ini poinnya ada. Sehingga kalau orang-orang yang sakit itu tidak datang terlambat, kemungkinan masih dapat ditolong. Sehingga kami yang poin kedua selain mensupport vaksinasi adalah menginformasikan kepada masyarakat ya sebanyak-banyaknya ya di mana saja ya. Kalau ada gejala seperti kemarin gejala dari ini saya udah minta Pak tolong segera antigen ya. Begitu antigen ternyata negatif udah ayam ya. Malah imunnya tambahkan jadinya ya itu. Nah, itu jadi swab antigen. Ya, kalau sudah tahu ya dia itu positif gejala maka segera dirawat. Nah, kalau bisa dirawat lebih cepat maka kemungkinan besar itu dapat ditolong. Ya. Saya akan cerita 2 kasus saja. Yang pertama adalah kasus Pak Junedi, ya. Dokter Junedi, ya, wakil dirut ya, wadir, ya, wadir Rumah Sakit Banyumas. Itu walaupun dokter, ya, tetapi itu datangnya terlambat.
terlambat, ya, datang terlambat ke situ, ya, kemudian apa ya istilahnya sudah hampir habis ya, saturasinya turun ya sampai 60. Udah sih kita udah putus asa sebetulnya, ya. Tapi cara melakukan itu keroyokan betul ya. Kemudian juga kondisinya memang masih bagus badannya. Tapi perjuangannya sangat berat ya. Walaupun kemudian itu ditolong oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami juga sempat berdoa bersama-sama ya. Dan ini satu dari keajaiban. Ya, tidak bisa kalau ada hal yang sama belum tentu dapat dilakukan pertolongan yang sama. Ini keajaiban aja. Sehingga sempat kemudian itu keluar semuanya, Pak. Keluar yang ada di dalam dadanya, ya, itu keluar semuanya. Wah, semua. Lah begitu keluar semuanya, baru itu langsung sehat. Untuk bisa keluar semuanya itu adalah keajaiban. Obat-obat itu ya. Sehingga akibatnya begitu, walaupun sebetulnya badannya itu sehat, jangan mengabaikan karena sampai terlambat. Nah, ini adalah kasus yang di Pak Junedi, ya. Dan untuk penyelamatan ini juga luar biasa effortnya, nah, susah. Sehingga kalau terlambat, udah deh. Apalagi kalau yang seperti ini jumlahnya banyak, bagaimana cara menolongnya? Nah ini. Mungkin bapak-bapak akan kemudian menanyakan kepada saya, kenapa masyarakat yang lain tidak dirawat seperti Pak Junedi, gitu kan? Nah, sebetulnya sama, kita juga rawat seperti Pak Junedi, hanya konsentrasi Pak Junedi karena dia seorang dokter lebih emosional, lebih tinggi. Tapi cara perawatnya sama, standarnya, ya. Sehingga akibatnya kalau pokoknya prinsipnya kalau terlambat itu bisa habis ya, rata-rata yang terlambat itu habis. Sehingga kita minta masyarakat jangan sampai terlambat. Begitu ada gejala informasikan ya. Saya sudah bicara bahwa ada hotline, telepon, nanti Pak Sadianto bisa sampaikan. Ada hotline dari Dinas Kesehatan. Kalau orang masuk dan benar dia itu indikasinya itu COVID, dites antigen, dia itu komorbid, langsung diselamatkan dengan PCS PSC ya, itu udah siap melakukan itu. Ini